Government system merupakan suatu tata kekuasaan yang terdapat di dalam perusahaan yang terdiri dari unsur yang tidak dapat terpisahkan, yaitu pertama ada Commitment of Governance. Commitment of Governance adalah komitmen untuk menjalankan perusahaan yang dalam hal ini adalah dalam bidang perbankan berdasarkan prinsip kehati-hatian, berdasarkan prinsip peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua ada Governance Structure. Governance struktur adalah struktur kekuasaan berikut persyaratan pejabat yang ada di bank sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga ada governance mechanism. Governance mechanism adalah peraturan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab unit dan pejabat bank dalam menjalankan bisnis dan operasional perbankan. Dan yang terakhir adalah governance outcomes. Governance outcomes adalah hasil dari pelaksanaan CGC baik dari aspek hasil kinerja maupun cara atau praktek-praktek yang digunakan untuk mencapai hasil kinerja tersebut. Setiap negara memiliki budaya yang berbeda-beda. Dalam setiap budaya biasanya memiliki keunikan tersendiri. Budaya tidak hanya soal seni, tapi budaya juga diterapkan dalam etika. Tidak hanya dalam kehidupan masyarakat, budaya etika juga harus diterapkan dalam berbagai bidang, misalnya bisnis. Konsep etika bisnis tercermin pada corporate culture atau budaya perusahaan. Pendapat umum dalam bisnis bahwa perusahaan mencerminkan kepribadian pemimpinnya. Hubungan antara CEO dengan perusahaan merupakan dasar budaya etika. Jika perusahaan harus etis, maka manajemen puncak harus etis dalam semua tindakan dan kata-katanya. Manajemen puncak pemimpin dengan memberi contoh. Perilaku ini adalah budaya etika. Struktur etika korporasi yang dimiliki perusahaan sebaiknya disesuaikan dengan kepribadian perusahaan tersebut. Selain itu, perlu adanya pengembangan serta evaluasi yang dilakukan perusahaan secara rutin. Pengembangan struktur etika korporasi ini berguna dalam mencapai tujuan perusahaan yang lebih baik dan sesuai dengan norma yang ada. Membangun entitas korporasi dan menetapkan sasarannya. Pada saat itulah perlu prinsip-prinsip moral etika ke dalam kegiatan bisnis secara keseluruhan diterapkan, baik dalam entitas korporasi, penetapan sasaran bisnis, membangun jaringan dengan para pihak yang berkepentingan atau disebut dengan stakeholder, maupun dalam proses pengembangan diri pelaku bisnis sendiri. Penerapan ini diharapkan etika dapat menjadi hati nurani dalam proses bisnis sehingga diperoleh suatu kegiatan bisnis yang beretika dan mempunyai hati, tidak hanya mencari untung ke belakang, tetapi juga perlu terhadap lingkungan hidup, masyarakat, dan para pihak yang berkepentingan atau disebut dengan stakeholder. Selanjutnya itu kode perilaku koperasi. Code of Conduct adalah pedoman internal perusahaan yang berisikan sistem nilai, etika bisnis, etika karya, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan-peraturan perusahaan bagi individu dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya, serta berinteraksi dengan stakeholders. Pembentukan citra yang baik terkait erat dengan perilaku perusahaan dalam berinteraksi atau berhubungan dengan para stakeholder. Perilaku perusahaan secara nyata tercermin pada perilaku bisnisnya. Dalam pengaturan perilaku inilah perusahaan perlu menyatakan secara tertulis nilai erat yang terjadi, kebijakan dan standar perilaku yang diharapkan atau bahkan diwajibkan bagi setiap perilaku bisnisnya. Pernyataan dan pengkomunikasian nilai-nilai tersebut dituangkan dalam Code of Conduct. Evaluasi terhadap kode perilaku korporasi sangat perlu dilakukan secara rutin, sehingga perusahaan selalu berada dalam pedoman dan melakukan koreksi apabila diketahui terdapat kesalahan. Apabila perusahaan menemukan adanya pelanggaran Code of Conduct, maka tahap pelaporannya adalah: yang pertama, setiap individu wajib melaporkan setiap pelanggaran Code of Conduct yang dilakukan individu lain dengan bukti yang cukup kepada Dewan Kehormatan. Yang kedua, Dewan Kehormatan wajib mencatat setiap laporan pelanggaran pedoman perilaku perusahaan dan melaporkannya kepada direksi dengan bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, Dewan Kehormatan wajib memberikan perlindungan terhadap pelapor.